Halo semuanya, selamat datang di catatan anomali. Amputasi anggota tubuh bawaan juga dikenal sebagai penyakit kaki anjing laut. Adalah mutasi genetik yang langka. Sebagian besar pasien ini lahir tanpa lengan dan kaki, dan beberapa kasus dapat diperbaiki dengan pembedahan. Tetapi kebanyakan kelainan perkembangan anak-anak tidak dapat diubah. Jika mereka selamat, mereka harus menerima hidup tanpa anggota badan. Saya pertama kali mengenali penyakit ini dari pidato motivasi oleh seorang pria bernama Nick Vujicic. Dan hari ini orang-orang dalam cerita kita sama dengan Nick Vujicic, tapi dia bisa membuat hidupnya penuh gairah. Mari kita mulai dari tahun dia lahir. Kembali ke masa 1976. 6 April 1976, Hirota Ototake lahir di Tokyo, Jepang. Lahir dengan amputasi kongenital. Bayi biasanya digendong ibunya setelah lahir, tetapi 1 bulan setelah dia lahir, ibu dan anak itu diisolasi secara paksa. Karena orang-orang khawatir ibu yang baru saja melahirkan melihat putranya lahir tanpa anggota badan dan tidak dapat menerima pukulan besar, hanya mengarang kebohongan bahwa anak itu memiliki penyakit kuning yang parah, membutuhkan perawatan isolasi, sampai ibu keluar dari rumah sakit. Tidak melihat Hirota Ototake juga. Sebulan kemudian, dia diberitahu bahwa alasan mengapa dia tidak bisa bertemu bukan karena penyakit kuning, tetapi karena kelainan tubuh anak itu. Semoga dia siap secara mental sebelum mereka bertemu. Pihak rumah sakit masih mengosongkan tempat tidur di ruang konsultasi tempat mereka bertemu. Semisal kalau ibunya bertemu dengannya dan tertekan dan pingsan di tempat, akan mudah diselamatkan. Ayah ibu, rumah sakit berada dalam ketegangan tinggi untuk beberapa waktu sebelum bertemu. Akhirnya waktunya untuk bertemu. Tangan ibu gemetar, ambil bayi dari perawat. Hati semua orang tegang, lalu ada senyum bahagia di wajah ibu. Bayiku yang lucu, ini adalah hal pertama yang ibu katakan ketika dia melihat Hirota Ototake. Orang-orang khawatir dia akan menangis dan menjadi sakit jiwa ketika dia melihat putranya. Mengkhawatirkan masalah yang tidak perlu, karena itu adalah anak yang lahir dengan semua cinta yang ia berikan padanya. Apalagi yang tidak ada apa-apanya, dibandingkan dengan kegembiraan ibu dan anak yang akhirnya bertemu satu sama lain. Tak lama setelah Hirota Ototake lahir, keluarga itu pindah ke prefektur Chiba. Meskipun dia cacat, namun orang tuanya tidak segan-segan mengajaknya keluar, agar semua tetangga mengetahui keberadaannya. Tapi butuh usaha lebih untuk mengurus Hirota Ototake. Sangat sulit. Ototake akan menangis sepanjang malam, karena dia tidak enak badan. Hanya tidur sedikit di siang hari. Ibu yang berada di sisinya juga menderita neurasthenia, karena terlalu lelah, dan Ototake makannya setengah dari bayi normal. Kurang makan, kurang tidur, keluarga sangat khawatir. Namun meskipun demikian, tubuh Ototake sangat kuat dan tidak menderita penyakit apapun. Hasilnya, kedua orang tua dapat yakin bahwa mereka akan terus merawatnya dengan hati-hati. Perlahan-lahan, Hirota Ototake tumbuh besar. Tuhan menutup pintu untukmu dan membuka jendela untukmu. Dan jendela terbuka untuk Ototake. Dia juga diperhatikan oleh orang tuanya sejak dini bahwa dia dapat berbicara beberapa kata sederhana pada usia 9 bulan dan tampaknya dapat memecahkan hambatan bahasa berbicaranya menjadi lebih lancar. Pada saat dia berusia 1 tahun, dia telah menjadi Ototake kecil yang banyak bicara. Orang tua sangat senang bahwa selama mereka punya waktu, mereka akan membacakan buku untuknya. Bakat bahasa Ototake kecil yang luar biasa juga memenuhi harapan keluarga. Sampai usia 4 tahun, Hirota Ototake dikirim ke Setagaya Seibo Kindergarten di Setagaya. Dan ini bukan lembaga yang secara khusus menerima penyandang disabilitas, karena orang tua ingin dia dididik seperti orang normal. Jadi dia tetap harus menghadapi interaksi interpersonal dengan anak normal. Dia sangat istimewa di mata anak-anak lainnya. Karena yang hanya bisa menggunakan kursi roda, dia juga lelah mengulang-ulang dan menjelaskan penyakitnya kepada orang lain. Tapi dia masih bahagia, karena meskipun dia sangat merepotkan, tetapi kemampuan bahasa dan komunikasinya
secara signifikan lebih baik daripada anak-anak lain. Lambat laun ia mampu memainkan peran utama dalam sekelompok anak-anak. Dia menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Pada saat sekolah dasar, orang tuanya kembali mencari bantuan untuk Hirota Ototake untuk masuk ke sekolah umum. Sebelumnya, Hirota Ototake sering mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya dalam hidupnya. Dia juga terbiasa dengan perasaan didukung. Namun, guru di sini mulai fokus untuk mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah secara mandiri. Metode pendidikan yang ditempuh adalah membiarkan dia menghadapi semua kesulitan itu sendiri. Di lingkungan ini, Hirota Ototake harus melakukan banyak hal yang tampaknya sulit dilakukan sendirian, sampai dia bisa menggunakan wajah dan bagian kecil dari lengannya untuk menulis menggunakan pena, mampu menyelesaikan beberapa olahraga secara mandiri. Tiap hal yang berhasil dilakukan, rasa pencapaian batinnya akan lebih tinggi, lebih fokus dalam segala hal. Hal yang sama berlaku untuk belajar. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun dalam karir sekolahnya. Ototake yang cerdas dalam prestasi akademiknya juga sangat bagus. Pada akhirnya ia diterima di Universitas Waseda, jurusan ekonomi politik. Selama kuliah, dia sudah bisa bergerak dengan kursi roda tanpa bantuan orang lain. Banyak orang merasa terinspirasi hanya dengan melihatnya. Sejak saat itu, ia mulai diperhatikan dan diundang oleh banyak institusi. Pergi ke sekolah dasar untuk memberikan pidato inspirasional kepada anak-anak dengan kefasihan super dan kekuatan ekspresif. Pada saat itu, dia dibawa pada hal yang ekstrim, dan dia tidak pernah mengeluh tentang situasinya. Selalu bersyukur untuk hidup, banyak orang tergerak oleh perbuatannya. Nama Hirota Ototake juga cepat dikenal oleh banyak orang di Jepang, bahkan di Asia. Dia melihat bahwa dia dapat mempengaruhi begitu banyak orang dengan cara ini. Dalam prosesnya, dia juga terus berpikir, melakukan penilaian terhadap diri sendiri, juga menemukan arti keberadaannya sendiri. Dia menggunakan pengaruhnya untuk berbicara kepada masyarakat, advokasi lebih banyak perhatian dan dukungan untuk penyandang disabilitas. Tahun 1998, Hirota Ototake yang berusia 22 tahun, untuk menginspirasi lebih banyak orang, dia menerbitkan autobiografi No One's Perfect. Ada pepatah dalam buku ini, kecacatan adalah ketidaknyamanan, bukan kemalangan. Itu mencatat pengalamannya, bertarung melawan dunia. Respon masyarakat sangat antusias dan terjual 3,8 juta eksemplar dalam 7 bulan, dengan cepat menjadi selebritas yang dikenal semua orang di masyarakat Jepang. Selalu menjaga citra positif dalam penampilan publik. Tuhan memberi saya tubuh ini untuk misi khusus saya. Ini yang sering dia katakan sembari terus berkreasi. Dia juga diundang oleh stasiun TV tersebut sebagai produser program. Sikap yang kuat dan optimis terhadap kehidupan, prestasi dalam bisnis, dengan cepat ia menjadi idola inspirasional dan mentor spiritual bagi banyak orang. Selama periode ini, dia juga mendapatkan cintanya sendiri. Toleransi dan keuletannya memenangkan hati gadis sekolah bernama Natomi. Tahun 2001, Ototake Hirota dan Natomi berkencan selama 3,5 tahun. Memutuskan untuk menikah. Sebenarnya dia melamar Natomi secara tiba-tiba dan membuat trik kecil. Dia mengatakan bahwa karena ayahnya sakit parah dan tidak akan berumur panjang, dia sangat ingin melihatnya menikah. Jadi meski Natomi yang berusia 22 tahun belum pernah berpikir untuk menikah, dia tidak bisa menolak semua hal yang ia harus hadapi secara tiba-tiba. Natomi menyetujui lamaran itu. Ototake Hirota bertanya pada Natomi lagi bahwa dia bisa pergi ke toilet, tetapi tidak bisa mengelap pantatnya. Jadi kamu harus mengurusnya setiap saat. Apakah itu tidak apa-apa? Jawab Natomi dengan lucu. Saya bisa merawatmu karena saya punya anjing, jadi tidak masalah. Tapi sebenarnya, setelah memasuki pernikahan, Natomi menyadari betapa sulitnya itu. Karena ini bukan hanya tentang menyeka pantat. Ototake bahkan tidak bisa membuka pintu.
Meskipun dia telah mampu melakukan banyak hal sendiri, tapi itu masih jauh dari kehidupan normal. Pasangan itu melahirkan 2 putra dan 1 putri setelah menikah. 3 orang anak ditambah suami yang cacat. Kehidupan sehari-hari 4 orang membutuhkan Natomi untuk mengurusnya sendiri. Bertahun-tahun berurusan dengan pekerjaan rumah yang rumit, membuatnya sangat menderita. Tapi sebagai ibu rumah tangga, dia terus bersikeras, seperti seorang suami yang berpegang teguh pada karirnya. Karir Hirota Ototake menjadi lebih mulus setelah menikah. Dari waktu ke waktu, ia mempublikasikan pemikirannya tentang masyarakat Jepang di media, berpartisipasi secara teratur dalam diskusi tentang kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia. Suara untuk orang yang kurang beruntung telah diakui dan didukung oleh publik. Hirota Ototake bahkan siap untuk terjun ke dunia politik. Tepat ketika semuanya tampak berjalan dengan baik, terungkap bahwa Hirota Ototake berada dalam sebuah skandal besar. Tahun 2016, beberapa media tiba-tiba mengungkap perselingkuhan pernikahan Hirota Ototake. Pasangan selingkuhannya sampai 50 orang. Awalnya dia dengan tegas menyangkalnya, tapi setelah itu ada banyak foto mesra dengan gadis-gadis. Gambar Hirota Ototake bocor di internet. Dia jatuh ke bawah dalam sekejap dan dipaksa untuk mengakui bahwa dia memang memiliki 5 perselingkuhan. Pertahankan hubungan yang tidak pantas dengan orang-orang sepanjang tahun dan minta maaf kepada masyarakat, tapi tidak diterima. Banyak orang berpikir dia pasti menyembunyikan sesuatu dari orang-orang yang telah membeli bukunya dan merasa jijik dan mengatakan bahwa judul buku itu tidak pantas berjudul No One's Perfect. Harusnya berjudul Kepuasan Tubuh Bagian Bawah. Semua tertipu dengan penampilannya. Inspiratif, semuanya palsu. Mungkin yang benar adalah hanya ingin memuaskan diri sendiri saja kan? Beberapa netizen Jepang juga mulai mengolok-ngolok dengan kondisi fisiknya. Dia bisa menaklukkan begitu banyak lawan jenis yang lebih gila dari banyak orang yang berbadan sehat. Kalau seperti ini, harusnya lebih menginspirasi. Natomi yang menjadi istri 15 tahun juga membicarakan topik ini. Bagian pribadi, Hirota Ototake normal, meskipun anggota tubuhnya ada yang cacat, dan dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk hal-hal antara pria dan wanita. Namun karena sibuk mengurus dirinya dan ketiga anaknya dari pagi hingga malam hari, ia kelelahan fisik dan mental. Dalam menghadapi permintaan Ototake, atau itu juga membuat Ototake merasa sangat tidak puas. Meskipun Natomi mengetahui bahwa suaminya selingkuh, tapi ia tetap merasa bersalah. Jadi tidak mengejar masalah ini terlalu berlebihan. Itu menjadi persetujuannya. Beberapa wanita yang mengenal Ototake juga mengeksposnya. Hirota Ototake sendiri sangat terkenal dan tidak ada kekurangan lawan jenis. Dia sangat banyak bicara dan dominan ketika berhadapan dengan lawan jenis. Banyak gadis yang mengaguminya. Sangat mudah untuk dipimpin olehnya saat mengobrol, akan mengucapkan beberapa kata intim. Jika pihak wanita tidak menolaknya terlalu banyak, ia akan lebih tak kenal takut, mengatakan meskipun dia tidak memiliki anggota badan, tapi anggota tubuh yang paling penting sangat kuat. Gadis yang tersentuh olehnya akhirnya akan pergi ke hotel bersamanya. Menghadapi serangkaian skandal berturut-turut terungkap, ibu dari Hirota Ototake juga secara terbuka menuduhnya dan mengatakan menantu perempuannya benar. Ini semua tentang anaknya. Meskipun Ototake dengan tulus meminta maaf kepada Natomi, tetapi pada akhirnya tidak bisa mendapatkan pengampunan istri karena selain selingkuh, dia juga berkali-kali menekan istri secara mental. Misalnya, setiap kali Natomi ingin keluar, dia curiga istrinya akan meninggalkannya dan mengancam Natomi, "Jika kamu tidak merawatku, aku akan menuntutmu." Karena kekejaman terhadap orang cacat, hal ini membuat Natomi merasa sangat lelah, baik secara mental maupun fisik. Jadi, dia tidak memilih untuk memaafkan kali ini. September 2016, keduanya menyatakan perceraian mereka.
anak diasuh oleh ibu. Hirota Ototake membuat permintaan maaf publik di situs webnya, mengatakan bahwa berakhirnya perceraian adalah hasil terbaik untuk keluarganya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk menjadi ayah yang baik. Hirota Ototake secara bertahap menghilang dari pandangan orang-orang di tengah omelan dan ejekan. Tahun 2017, dia menginjakkan kaki di kursi roda dan berkeliling dunia di 37 negara. Setelah kembali ke Jepang, ia menerbitkan buku M Home Japan. Hubungan heteroseksualnya tidak juga berakhir. Tahun 2018, dia terungkap punya pacar baru, Naomi Iwasawa, lahir tahun 1995, 19 tahun lebih muda darinya. Ayahnya orang Jepang, ibunya adalah orang Ceko, dia juga juniornya di Waseda. Dia terlihat cantik, badannya bagus, mahir dalam 5 bahasa, dan menjalankan bisnisnya sendiri, dan telah mengenalkan kedua orang tua mereka. Sampai sekarang, keduanya masih tinggal bersama. Ototake meskipun dalam kondisi bawaan, tidak sebagus orang normal, tetapi pemenang yang lengkap dalam hidup ketika datang pada lawan jenis. Tahun 2019, dia mengajukan ke pengadilan untuk ingin melihat anaknya. Hasilnya ditolak oleh anak-anak. Kemunculan kembali Ototake di mata publik sejak skandal perselingkuhan bukan lagi sosok yang baik seperti dulu. Juga tidak malu lagi ejekan orang lain terhadap dirinya sendiri, seperti banyak orang yang penasaran bagaimana tubuh itu bisa mencapai keintiman dan menggambar banyak diagram skematis konyol di internet. Dia juga menertawakan atau mengolok-olok dirinya sendiri. Saat ini, Hirota Ototake yang telah mengusir badai masih aktif di berbagai program. Dia kadang-kadang memposting di media sosial atau memposting sesuatu di YouTube. Bahkan dia tidak akan mengalami kesulitan di paruh kedua hidupnya. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa karena dia telah menulis banyak karya. Selama periode ketenarannya, kesadaran hak cipta Jepang sangat kuat. Jadi kekayaan yang dia kumpulkan sebelumnya, ditambah biaya hak cipta berikutnya, cukup untuk hidupnya. Tapi dia masih berkomitmen untuk melindungi orang cacat, berjuang untuk lebih banyak hak. Hirota Ototake yang mulai tidak menonjolkan diri, juga sering diundang untuk berbicara di luar negeri. Dan skandal selingkuh dalam pernikahan masih menjadi sejarah yang tidak bisa dia singkirkan. Tapi dia masih bertahan dan berusaha. Dalam hal kegigihannya, dalam kesejahteraan publik, dia adalah pria yang telah menaklukkan takdir, tapi kalah dengan keinginannya sendiri. Betapa orang berharap ada Nick Vujicic yang oriental, namun pada akhirnya ia berakhir dengan reputasi yang buruk dan korupsi moralnya juga membuat banyak orang merasa kehilangan. Karena masih banyak orang dengan penyakit amputasi anggota tubuh bawaan, sebagai orang normal, kita tidak pernah bisa menyadari persepsi mereka tentang dunia dalam arti positif. Keberadaan orang seperti Nick Vujicic tidak hanya akan mengejutkan orang normal. Ujilah kebesaran hidup, itu dapat membawa lebih banyak harapan bagi mereka yang berada dalam situasi yang sama dengan mereka. Mereka membuktikan bahwa takdir dapat ditulis ulang, bahkan jika kamu dilahirkan tanpa tangan dan kaki. Diakhiri dengan kutipan dari Nick Vujicic, hal yang paling menjadikan dalam hidup bukanlah kehilangan anggota tubuh, tapi tanpa harapan dan tujuan untuk bertahan hidup. Baiklah, video kali ini sampai di sini. Jangan lupa subscribe channel Catatan Anomali. Terima kasih.